karena kok pilihan A sampai E bener semua gitu. Siap? Oke. Aku coba mulai ya. Nomor satu, semoga teman-teman dimudahkan dalam pengerjaannya. Waduh, banyak banget ya ini. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya di lalu lintas. Pelanggaran tersebut tetap ditindak oleh petugas, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX harus menunjukkan kelengkapan surat berkendara. Polisi pun melakukan tilang. Tidak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Ini soalnya ya. Penilangan tersebut menunjukkan sikap integritas karena titik-titik. Oke. Apakah karena melanggar rambu lalu lintas oleh si Sultan diproses lebih berat ya? Atau petugasnya sungkan menindak tegas Sri Sultan karena beliau adalah sosok yang berwibawa? Atau tanggung jawab ditunjukkan oleh seorang pimpinan tanpa rasa takut berkuasa di atas wilayahnya? Ya, atau yang D, penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pemimpin akan dicontoh masyarakat, atau yang E, keberanian ditunjukkan petugas dengan menindak pelanggar walau pelanggar seorang pimpinan. Iya betul, jawabannya adalah E teman-teman ya. Kenapa kok bisa jawab E? Karena di sini nilai integritasnya adalah keberanian. Karena di sini jelas penilangan yang berkaitan dengan nilai integritasnya, sikap integritasnya. Ini adalah satu-satunya jawaban yang E teman-teman. Oh iya, satu lagi menurut aku ya teman-teman, teman-teman perlu membaca artikel. Ternyata bagian integritas ini muncul dari artikel. Dan itu kebetulan satu artikel itu jadi soal semua. Ya kebetulan kalau teman-teman mungkin dapat ngebaca artikel jadi soal, sangat membantu sih menurut aku. Jadi banyak-banyaklah membaca. Oke, lanjut nomor 2. Mana nih? Kok enggak? Oke. Syafruddin Prawira Negara merupakan seorang anak keturunan bangsawan yang memaksimalkan pendidikan formal yang ia peroleh, sehingga kelak ia menghasilkan ide-ide brilian buah pemikirannya yang kemudian ia sumbangkan untuk negeri tercinta. Sebagai orang pemimpin, Syafruddin Prawira Negara juga tidak ragu mengambil kebijakan yang tidak populer. Berdasarkan keilmuan yang ia miliki, ia yakin telah mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pun demikian, ketika ternyata pemikiran kebangsaan yang diyakininya tidak sejalan dengan penguasa saat itu, setelah melalui berbagai dinamika, pada akhirnya Syafruddin memilih untuk berkontribusi bagi negara dan masyarakat melalui jalan yang lain, yaitu melalui bidang pendidikan. Agak rumit ya, ini bacaannya. Nilai integritas Syafruddin Prawira Negara yang dimaksud adalah titik-titik. Di sini ada satu kalimat kunci dari soal ini. Jadi di kalimat itu dia satu-satunya menurut aku ya, menurut aku dong ini ya. Satu-satunya yang dia berkaitan dengan nilai integritas. Jadi itulah ya, ketika kita baca, kita tahu itu nilai integritasnya. Tanpa harus menganalisis teman-teman. Ini yang apa gitu ya. Ini yang mana gitu. Enggak. Ada satu kalimat yang kita kalau baca kalimat itu, kita langsung paham, oh dia yang dimaksud di soal ini gitu ya. Berani untuk menjawab ini berarti juga berkaitan dengan keberanian Syafruddin Prawira Negara untuk mengambil kebijakan yang nggak populer ya. Nggak populer, tapi dia mengambil kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, sikap yang kayak gini tuh ya buat tokoh termasuk integritas yang berani ya teman-teman. Jadi dia mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang berbeda dengan penguasa. Ini keberanian. Jadi yang C ya, nomor 2 ya. Kita coba lanjut nomor 3. Oke. Penyebaran berita hoax di masa kampanye menuju pemilu presiden. Oke, ini menuju pemilu presiden ya, kurang N. Dan wakil presiden 2024 dapat membelah kesatuan bangsa yang memiliki keragaman latar belakang.
Anda sebagai warga Indonesia yang memiliki literasi teknologi dan informasi yang cukup, tindakan yang bijak untuk menghentikan berita bohong tersebut adalah titik-titik. Tapi ini jangan berpikir ini soalnya kayak TKP semua Kak, enggak ya, cuman beberapa nomor doang dan alhamdulillah kalau dapet soal yang kayak gitu ya. Ini berkaitan dengan literasi, teman-teman. Ini ada ya kalau di CPNS tuh ya, di pelatihan dasar nanti teman-teman mengulang lagi materi-materi di TWK dan di TKP. Kalau teman-teman jago udah, saya udah belajar abis-abisan TWK kemarin. Pelatihan dasar mah gampil gitu. Oke, bener ya. Di nomor 3 ini dia jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena yang lainnya nih ya, yang A nggak mungkin ya membagikan berita hoax ke kerabat Anda. Ya walaupun hanya kerabat ya nggak boleh ya. Nah, kenapa? Karena itu kita nggak tahu kebenarannya. Kemudian membiarkan berita bohong di smartphone. Kita biarin aja gitu ya. Kalau dibagi sama keluarga, nggak lah ya, ini paling nggak masuk akal juga. Kemudian yang D, mengkritisi berita hoax dengan mengisi kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Ya walaupun hati kita mungkin ingin jawab yang D, teman-teman. Tapi tetap ya, integritas kita harus menjawab yang C, menghentikan penyebaran hoax dimulai dari diri Anda sendiri. Makanya keluar dari grup keluarga. Semakin generasi ke generasi kayak gini, soal TWK itu semakin aneh-aneh kayak gitu ya. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari warga masyarakat Indonesia ini. Oke, aman ya nomor 3, kita coba nomor 4. Sutomo merupakan tokoh nasionalis yang mendirikan organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Ini soal tahun kemarin juga nih. Budi Utomo bertujuan memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan. Perjuangan yang dilakukan Sutomo melalui Budi Utomo dalam kerangka integritas menunjukkan bahwa titik-titik. Yang mana tuh? Yang A nih, Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama khusus untuk para bangsawan dan berpendidikan. Yang B, perlawanan penjajah Belanda tidak cukup hanya dengan organisasi modern. Atau yang C, Budi Utomo merupakan organisasi yang diinisiasi dan menjadi fokus dokter dalam mengutamakan kepentingan rakyat. Cuma dokter doang. Atau yang D, perjuangan mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama lebih mudah dicapai jika terorganisir dengan baik dan terarah. Atau yang E, organisasi modern menjadi faktor utama yang paling penting dan efektif untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Oke. Dia yang ditanya perjuangan yang dilakukan oleh Sutomo melalui Budi Utomo ya. Kita nggak usah mikirin Budi Utomo ada siapa aja di dalamnya. Kita nggak usah mikirin Budi Utomo nih ngapain ya. Organisasinya tuh bergerak di bidang apa ya. Organisasinya sumbangsihnya sama negara nih apa ya. Ini dulu yang aku pikirin waktu ketemu soalnya. Karena kok pilihan A sampai E bener semua gitu. Terus makin overthinking. Oke, dan buang-buang waktu akhirnya. Nomor 4. Nomor 4 yang D ya. Karena dia ditanya di sini perjuangannya melalui Budi Utomo itu apa ya. Bahwa dia memperjuangkan kemerdekaan itu kalau bersama-sama secara terorganisir akan lebih baik dan terarah. Yang D jawabannya ya. Kita lanjut nomor 5. Mana nih nomor 5? Oke. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, seperti dibuang, diasingkan, dan dipenjara karena sering melawan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tidak menyurutkan semangat Insinyur Soekarno dalam berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia bersama tokoh perjuangan lainnya. Oke, soalnya adalah nilai integritas yang dicerminkan oleh Insinyur Soekarno dalam hal ini adalah titik-titik ya. Selalu bersiap dalam melawan penjajah Belanda, semangat rela berkorban untuk berjuang demi bangsanya, atau memiliki kepandaian dalam melakukan diplomasi dengan bangsa lain, bekerja sama dalam perjuangan
bekerja sama dalam perjuangan bersama tokoh bangsa lainnya, atau yang E, bersikap berani menentang penjajah Belanda meskipun diancam hukuman. Kalau ada soal kayak gini, pasti bingung ya. Ini A sampai E kok bener semua gitu. Yang mana? Ini memang memang Soekarno bener nih gitu ya. Selalu bersiap bener ya. Rela berkorban bener juga. Kepandaian melakukan diplomasi jelas ya, kalau nggak bisa berdiplomasi ini nggak merdeka mungkin ya. Bekerja sama dalam perjuangan bersama tokoh bangsa lainnya betul ya. Punya organisasi juga Insinyur Soekarno gitu ya. Bersikap berani menentang penjajah Belanda meskipun diancam hukuman. Lah iya bener gitu ya. Tapi di soal ini ya, setelah panjang-panjang ini dia dapat perlakuan tidak manusiawi, diasingkan. Karena kenapa? Karena melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan dia semangatnya tidak tersudut ya, tidak tereduksi gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Bersikap berani menentang penjajah Belanda meskipun diancam hukuman. Kalau teman-teman ada soal integritas, di antara pilihan jawabannya ada nilai integritasnya, pilih yang ada nilai integritasnya. Oke, coba kita nomor 6. Usaha menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gugatan (ATHG) merupakan bagian dari bela negara untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu bukti keamanan suatu bangsa dimulai dari jaminan bagi warga negara yang berhak mendapatkan titik-titik. Apakah hak membela negara? Hak menjadi tentara? Berhak dong, Kak. Masa nggak boleh jadi tentara? Jaminan untuk bebas? Atau jaminan rasa aman? Atau jaminan kesejahteraan? Ini BPJS ya? Ini ketenaga kerjaan atau BPJS kesehatan ya? Oke, silakan teman-teman. Bisa dijawab nomor 6. Aku tadi pas baca soal kayak ngerasa aneh di nomor 6 nih. Kok G-nya gugatan ya? Gangguan ini yang bener, ATHG. Oke, ya aku perbaiki ya. Berkaitan dengan keamanan suatu bangsa ya. Jadi jaminannya yang berhak didapatkan adalah jaminan keamanan. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 7 ya. Permasalahan kemiskinan seringkali menjadi penyebab munculnya ancaman konflik sosial di dalam masyarakat bagi bangsa Indonesia. Dampak dari permasalahan tersebut dapat memecah belah persatuan negara dan bangsa ya. Berikut ini merupakan bukti upaya menghadapi ancaman konflik sosial untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang sosial. Oke. Yang A, berusaha sebagai sarana mendapat bantuan modal dari pemerintah. Yang B, memberikan bantuan pada anggota partai politik yang memiliki loyalitas. Menyelenggarakan pertunjukan musik untuk memberi hiburan masyarakat. Wah, ini sering ya terjadi di kota-kota besar. Memberikan beasiswa pada semua anak tanpa membedakan kemampuan ekonomi, atau yang E, memfasilitasi pengembangan produk dalam negeri agar bersaing di tingkat global. Oke. Nomor 7 ini ya. Jadi ini berkaitan dengan menghadapi ancaman konflik sosial ya. Salah satu perwujudannya bisa dengan memfasilitasi pengembangan produk dalam negeri. Jadi ini salah satu, oke, nggak apa-apa Kak Fajar. Ini sebagai salah satu upaya ya bela negara. Ini termasuk ke dalam bela negara yang cinta tanah air ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Oke, coba kita nomor 8. Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung walaupun berada dalam ranah eksekutif sebagai aparatur penegak hukum serta TNI sebagai aparatur pertahanan negara tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi presiden. Hal ini adalah bukti penerapan konstitusionalisme, yaitu titik-titik. Oke, jadi di sini dia bilangnya nggak boleh dipengaruhi
oleh kepentingan politik pribadi ya, berarti dia bebas. Oke, nomor 8 ini berkaitan dengan tidak dipengaruhi kepentingan orang lain, kepentingan orang lain. Presiden ini yang dibahas di soal ya. Jadi ini jawabannya independensi lembaga ya, karena yang disebutkan tentang lembaga-lembaga ya berarti berkaitan dengan kebebasan lembaga tersebut ya, bahwa nggak ada intervensi dari pihak lain. Jadi ini jawabannya yang B ya, independensi lembaga. Oke, nomor 9 teman-teman. Sepanjang tahun 2018, TNI Angkatan Udara telah mencatat 127 pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing. Berikut ini yang merupakan bentuk bela negara yang diperkenankan oleh hukum internasional terkait pelanggaran tersebut adalah titik-titik. Yang mana yang boleh ya? Meningkatkan sumber daya angkutan udara Republik Indonesia, menambah rudal TNI Angkatan Udara, memperbanyak radar udara di pantai sebagai bentuk pengawasan, mengusir keluar, memaksa mendarat pesawat asing yang melanggar, atau pengadaan pesawat radar. Oke, ini bela negara yang dimaksud adalah bela negara yang mana kira-kira? Kalau ada soal kayak gini, teman-teman, berarti pilih jawabannya yang eh, tindakan secara langsung, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu, nggak perlu nunggu-nunggu. Yang bukan pencegahan gitu ya, tapi aksi secara nyata yang bisa dilakukan saat itu ya. Jadi untuk nomor 9 ini karena dia udah terjadi, udah terjadi, kita nggak perlu pencegahannya. Dan ini yang diperkenankan hukum internasional, berarti jawabannya adalah yang D, mengusir keluar dan memaksa mendarat pesawat asing yang melanggar. Oke, bisa jadi langsung menerbangkan pesawat juga ya, untuk menurunkan pesawat asing. Malah teknis ya, nggak perlu teknis. Oke, ini jawabannya yang D ya teman-teman. Aku coba lanjut nomor 10. Ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup Indonesia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI, tetapi menjadi tugas tanggung jawab rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa titik-titik komponen utamanya adalah TNI, pertahanan negara menganut sistem perang gerilya, atau pertahanan sifatnya defensif pasif, atau sifatnya ofensif aktif, atau pertahanan sifatnya semesta. Di sini disebutkan nggak hanya TNI, teman-teman. Berarti jawabannya bukan A ya. Udah ngebocorin soal aja sebenarnya. Jadi nggak hanya tanggung jawab TNI, tapi tugas dan tanggung jawab rakyat Indonesia. Ya, berarti jawabannya yang mana? Berkaitan dengan ini, jawabannya adalah yang E ya. Pertahanan sifatnya semesta. Jadi nggak hanya tugas TNI, tapi tugas rakyat Indonesia juga ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Oke,